Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Ropinov Saputra, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Komputer, serta teman-teman D3 Administrasi Pajak Kampus Batang yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai remoting. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Dava Al-Hafidh dengan NIM 002. Yang kedua, Siva Mutia Desi Istiani dengan NIM 021. Yang ketiga, Fariza Febri Saputri dengan NIM 027. Yang keempat, Triningsih dengan NIM 029. Yang kelima, Vidi Berliana dengan NIM 037. Dan yang terakhir, Tri Apriliani dengan NIM 073. Next. Pertama, saya akan menjelaskan tentang remoting. Remoting adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sebuah server dari jaringan jarak jauh. Jadi, meskipun tidak menggunakan jaringan atau local area network yang sama dengan server, pengguna server tetap bisa mengakses dan mengontrol server tanpa harus berada pada lokasi. Server jarak jauh juga merupakan suatu server yang dapat diakses dan bagian proses lain tanpa harus membuka koneksi secara langsung tanpa harus terpisah. Next. Fungsi remoting yang pertama, memantau pemakaian resource sebuah jaringan. Yang kedua, menghidupkan dan mematikan sebuah server dan komputer. Yang ketiga, memperbaiki sistem jaringan dengan cepat dan mudah kapan saja. Yang keempat, memonitor keamanan jaringan 24 jam dengan lebih mudah. Yang kelima, mempermudah pembaruan dan memperbaiki sistem. Yang keenam, mengontrol komputer lain dari jarak jauh. Yang ketujuh, mengakses dan membuat perubahan pada jaringan dan server. Dan yang terakhir, menghemat biaya pergi ke lokasi server setiap membutuhkan akses. Next. Berikut adalah contoh aplikasi remoting atau remote server. Yang pertama, Remote Utilities. Aplikasi remote server dengan full control dan juga view remote utilities bisa menjadi salah satu pilihan terbaik berkat fitur activity dictionary yang ada aplikasi ini. Anda bisa mengakses dan mengontrol sebuah server hanya dengan satu klik. Tidak hanya itu, aplikasi yang juga sering disebut sebagai Internet ID ini bisa digunakan untuk mengontrol 10 komputer sekaligus. Yang kedua, Unified Computer Desktop. Unified Computer Desktop adalah salah satu pilihan terbaik untuk aplikasi remote yang bisa digunakan di berbagai sistem operasi. Aplikasi ini dapat digunakan pada berbagai perangkat melalui jaringan Wi-Fi maupun Bluetooth, mulai dari Windows, Mac, Linux, bahkan perangkat mobil sekalipun. Untuk bisa menggunakan remote server aplikasi ini, kedua perangkat yang terhubung harus menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Triningsih. Baik, terima kasih Widi. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang contoh aplikasi remoting atau remote server. Yang ketiga yaitu aplikasi Windows Remote Desktop.
Windows Remote Desktop adalah aplikasi remote yang sudah terintegrasi di dalam sistem operasi tersebut. Untuk mengaktifkannya, kita harus membuka menu System Properties pada pengaturan komputer dan aktifkan menu Allow Remote Connection. Selanjutnya, aktifkan menu Port Forwarding pada router untuk memungkinkan jaringan komputer luar untuk terhubung ke komputer kita tanpa ada kendala. Windows Remote Desktop juga mempunyai interface yang beginner-friendly, sehingga sangat mudah digunakan bahkan untuk pemula sekalipun. Selain itu, aplikasi Windows Remote Desktop ini menyediakan fitur chatting dan video call yang bisa digunakan untuk berkomunikasi saat melakukan akses remote. Next. Yang keempat ada Teams. Aplikasi ini merupakan jenis aplikasi remote yang paling diandalkan karena fitur yang ditawarkan sangat banyak dan pengguna tidak akan mengalami kesulitan ketika melakukan penginstalan dan penggunaannya. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu pengguna tidak harus mengubah konfigurasi router maupun firewall pada jaringan internet, hanya perlu menyambungkannya saja. Next. Yang kelima ada AeroAdmin. AeroAdmin disebut sebagai aplikasi remote untuk desktop yang penggunaannya paling mudah untuk saat ini. Hal ini dikarenakan pada aplikasi ini hampir memiliki pengaturan sesuai yang dibutuhkan oleh para pengguna. Maka untuk semuanya dilakukan dengan cara to the point atau dengan cara yang lebih cepat, sehingga aplikasi ini sangat cocok digunakan dalam kondisi yang mendesak. Next. Yang keenam ada Ultra VNC. Untuk aplikasi Ultra VNC ini hampir sama dengan aplikasi Remote Utilities yang untuk server maupun firewall yang diinstal sama dalam kedua komputer ini. Maka untuk firewall itu sendiri pun bisa digunakan dalam menggunakan pengontrolan pada server. Kita pun dapat melakukan pemilihan ketika ingin melakukan penginstalan firewall server atau keduanya. Namun sebelumnya kita harus melakukan penginstalan server terlebih dahulu pada komputer apabila ingin mengendalikannya. Sementara untuk penginstalan Ultra VNC ini sendiri dilakukan pada sistem supaya komunikasi dapat berjalan dengan baik. Untuk penginstalan ini harus dilakukan ketika stop installer. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fariza. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai TeamViewer. Apa itu TeamViewer? TeamViewer merupakan salah satu aplikasi remote populer yang sudah sering digunakan oleh banyak orang berkat kemudahan penggunaannya. Karena menggunakan aplikasi ini, kita tidak perlu melakukan konfigurasi router dan firewall pada jaringan komputer untuk melakukan koneksi secara remote. Selanjutnya di sini, TeamViewer juga merupakan perangkat lunak yang bisa digunakan pada lingkungan perusahaan yang memiliki lingkup luas atau sebagai penghubung antar cabang dan bersifat tidak terbatas. Serta juga banyak sekali perusahaan yang menggunakan TeamViewer ini untuk mengakses PC atau HP dari jarak jauh dan memanfaatkan jaringan internet. Kemudian untuk fungsi TeamViewer sendiri, yang pertama, sebagai remote control. Fungsi ini memungkinkan pengguna komputer untuk mengontrol atau mengendalikan komputer lain. Biasanya, fungsi TeamViewer 1 ini dibutuhkan ketika pada suatu perusahaan memerlukan bantuan pihak lain, namun dengan jarak cukup jauh. Nah, dengan adanya TeamViewer, maka tidak perlu repot-repot melakukan perjalanan ke komputer yang bermasalah. Namun sebelum itu, kita juga harus mengetahui ID dan password dari komputer lain yang dituju terlebih dahulu. Yang kedua, sebagai media transfer file. Salah satu fungsi TeamViewer yang utama adalah sebagai media transfer file atau berkas. Sebelum melakukan transfer file, kita harus mengetahui ID dan password dari komputer. Setelah terkoneksi, transfer file dengan format apapun bisa dilakukan. Yang ketiga, sebagai media meeting.
sebagai media meeting atau pertemuan yang melibatkan orang banyak. Nah, dengan menggunakan time viewer ini, meeting akan tetap dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan komputer masing-masing. Kemudian juga ada cara kerja time viewer. Seperti yang sudah diketahui, time viewer merupakan aplikasi sederhana yang memudahkan dalam mengakses PC atau HP dari jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. Cara kerja time viewer pun cukup mudah. Kita hanya membutuhkan koneksi internet, ID, dan juga password. Nah, lebih jelasnya, berikut cara kerja time viewer. Yang pertama, pastikan bahwa komputer dan partner time viewer sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Yang kedua, usahakan setidaknya ada 2 komputer yang sudah terinstall time viewer dan jika bisa dengan versi yang sama. Yang ketiga, masukkan ID dan password time viewer dari komputer yang dituju, kemudian klik connect to partner untuk memulai koneksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam karena khawatir terkendala jaringan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai keamanan remoting. Cara untuk menjaga keamanan yang dilakukan adalah dengan cara memastikan bahwa sambungan jarak jauh diamankan dengan benar menggunakan protokol tunneling. Keamanan remoting. Alasan diperlukannya pengamanan jaringan itu yang pertama, makin banyak komputer yang terhubung ke jaringan komputer. Yang kedua, salah satu jaringan komputer yang paling sering komputer ke internet. Yang ketiga, tidak mengenal data saja yang jaringan komputer kita. Yang terakhir, jaringan yang paling penting bagi semua. Next. File Manager Remoting menggunakan S-File. Next. Mengelola folder Android dari PC melalui Wi-Fi dengan S-File Explorer. Dengan mengaktifkan Remote Manager S-File Explorer, kita dapat menelusuri dan mengelola perangkat Android menggunakan PC. Berikut cara mengaturnya. Yang pertama, yaitu pada perangkat Android, harus mendownload S-File Explorer. Kemudian mengetuk dan mengikuti pengaturan. Selanjutnya, buka pengaturan Windows, lalu ketuk atur jendela default. Kemudian, pilih manajer jarak jauh, lalu ketuk OK. Kemudian kembali ke layar utama S-File Explorer, kita sekarang dapat melihat icon Remote Manager yang telah ditambahkan. Oleh karena itu, kita dapat mengibaskan ke kiri untuk membuka layar Remote Manager. Next. Membuat pintasan di PC Windows untuk mengakses perangkat yang akan digunakan. Yang pertama, pada PC yang akan kita gunakan, buka Windows Explorer, kemudian klik kanan pada kursor komputer, kemudian pilih a network location. Yang kedua, setelah itu pada jendela yang ditambahkan lokasi jaringan, kemudian klik berikutnya. Yang ketiga, yaitu pilih lokasi jaringan khusus dan kemudian klik berikutnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, lanjutan pintasan di PC Windows untuk mengakses perangkat Android yang akan digunakan. Yang pertama, masukkan alamat URL perangkat Android yang menjalankan Remote Manager, lalu klik Next. Pada petunjuk, Anda dapat melihat alamat URL lengkap jika Anda mengaktifkan di layar pengelola jarak jauh. Kemudian, centang masuk secara anonim dan ketuk berikutnya. Selanjutnya, sekarang Anda dapat memasukkan nama untuk lokasi jaringan ini, bisa berupa nama apapun yang Anda inginkan, dan kemudian klik Next, kemudian selesai. Selanjutnya, untuk menelusuri folder perangkat Android dari PC. Setelah menyelesaikan pengaturan di atas, langkah selanjutnya dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini.
untuk mengakses folder perangkat Android dari PC. Yang pertama, pada perangkat Android, luncurkan File Explorer, kemudian jentik ke kiri atau ke kanan ke layar Remote Manager, kemudian ketuk nyalakan untuk memulai layanan. Terakhir, pada PC yang digunakan, sekarang kita dapat mengklik 2 kali pintasan yang telah dibuat pada bagian 2 untuk menelusuri folder perangkat yang digunakan. Selanjutnya, cara transfer file antar Android dengan Wi-Fi via aplikasi File Explorer. Maka untuk langkah-langkah transfer file yaitu yang pertama, download File Explorer. Kedua, misal jadikan HP A sebagai hotspot, lalu nyalakan hotspot, dan HP B sebagai klien, nyalakan Wi-Fi saja. Kemudian yang ketiga, jalankan aplikasi File Explorer pada HP A dan HP B. Itu yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara transfer file antar Android dengan Wi-Fi via aplikasi File Explorer. Cara transfer 1, Wi-Fi direct atau ICS minimal. Pada HP A, pilih file atau folder yang mau ditransfer dengan cara tab dan tahan, kemudian akan muncul box seleksi atau bisa pilih lebih dari satu. Kemudian tab send atau tab more send. Kemudian akan muncul list HP yang terkoneksi via Wi-Fi. Kalau tidak ada, tab scan atau refresh. Kemudian jika sudah muncul HP yang terkoneksi, tab pada box seleksinya sebelah kanan lalu tab send. Kemudian pada HP B akan muncul dialog, kemudian tab saja retrieve. Kemudian lalu pilih folder tempat penerima file, lalu tab OK. Tunggu sampai selesai atau bisa disembunyikan dengan tab hide. Next. Cara transfer 2 atau FTP SMB minimal GB. Tekan menu di Softkey, pilih Tools, lalu pilih Remote Manager pada layar yang tampil, kemudian tap pada tombol di bawah Turn On, akan muncul alamat FTP yang bisa diakses di HP B atau PC. Misalkan alamatnya berikut ini. Tekan menu di Softkey, pilih Network dan pilih FTP. Pada layar yang muncul, pilih tombol plus new, lalu pilih FTP. Kemudian akan muncul dialog isian, isikan sesuai alamat FTP pada HP A. Next. Lanjutan cara transfer 2 FTP atau SMB minimal GB. Akan muncul device server FTP di layar berikutnya. Tap saja pada nama device itu dan akan muncul struktur folder pada HP A. Tinggal pilih file atau folder yang diinginkan, lalu tap copy. Swipe layar ke arah kiri sampai pada tab lokal, lokasi SD card HP B, lalu pilih folder yang diinginkan. Lalu tap paste, tunggu sampai selesai atau bisa disembunyikan dengan tab hide. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, moderator Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.